Bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita hari ini di awal September ceria. Masih mengerjakan hati kita untuk berdoa bersama. Oh Rabbi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat yang hari ini ya Tuhan Yesus, dengan segala kebaikan kasih yang Tuhan melimpah di setiap kami Tuhan, yang menuntun kami Tuhan di dalam waktu sepekan ini ya Bapa, yang menyertai dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, dimana kami datang di hadapan-Mu Tuhan, beribadah kepada Engkau ya Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau ada hidup buat kami ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan ibadah kami Tuhan, sehingga apapun Tuhan kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, perkenankan Tuhan dalam kehidupan kami segala roh, jiwa, tubuh kami Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu mulai menggeluti setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus semua ya Bapa, mempersembahkan korban yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan, WL kami, singer kami, imam musik kami, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Kami minta hadirat-Mu turun Tuhan atas ibadah kami ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami bawa korban Tuhan, kami memuji, bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Engkau hadir dengan lawatan Allah terjadi Tuhan Yesus di ibadah kami ya Bapa. Urapi kami, urapi juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, buat Pastor Yedi ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa hikmat-Mu Tuhan Yesus, pengenalan akan Engkau Tuhan, membukakan Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau taburkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, kami menerima dengan kuasa-Mu, kami menerima pengenalan akan Engkau Tuhan, menerima pengajaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami diberkati dengan firman-Mu ya Bapa, di mana kami pulang membawa sukacita, sorak-sorai yang dari Engkau ya Bapa. Berkati ya Bapa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasih-Mu Tuhan buat bangsa kami, pemulihan terus Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan Yesus, kegerakan Allah terjadi Tuhan, kemuliaan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami ya Bapa, sehingga bangsa kami Tuhan dalam keadaan krisis, dalam keadaan masa epidemik Tuhan, dalam masa-masa apapun kesusahan Tuhan Yesus, kami sangat percaya Tuhan Yesus, Engkau turun tangan, Engkau yang akan memberikan pertumbuhan ekonomi Tuhan Yesus, pertumbuhan segala apapun Tuhan, menghadapi inflasi Tuhan, Tuhan akan cukupkan Tuhan atas bangsa kami, Tuhan akan bangkitkan Tuhan dengan sosial ekonomi apapun Tuhan, kebutuhan bangsa kami Tuhan Yesus, dan Kau menjaga dan melindungi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Kau menjamah Tuhan setiap hati-hatinya Tuhan, setiap pemimpin kami Tuhan yang sudah Kau percayakan Tuhan. Kami berdoa atas presiden kami, wapres kami, menteri kami Tuhan, anggota DPR kami Tuhan, seluruh jajaran yang terendah Tuhan, maupun seluruh kabinet Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau melawat, menjamah Tuhan dengan hatinya Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, dengan sungguh-sungguh Tuhan yang berintegritas Tuhan Yesus, yang adil dan jujur Tuhan Yesus, untuk memajukan bangsa kami Tuhan, untuk ke depan ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Kau berbicara Tuhan atas pemimpin kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus atas pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami ya Bapa, sehingga apapun Tuhan dan gerakan Allah, generasi Yeremia Kau bangkitkan Tuhan, jiwa-jiwa anak muda Tuhan Kau bangkitkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dengan cinta mati-matian kepada Kau Tuhan Yesus, untuk mengasihi bangsa Indonesia ya Bapa. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah juga Tuhan atas pemimpin kami Tuhan Yesus, sebagai kembali sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko beserta ketiga wakil kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan, Kau memakai gembala kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan, sebagai messenger Pentecost ini Bapa, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan mendemonstrasikan Tuhan atas diri kami, maupun Tuhan seluruh di gereja kami Tuhan, boleh mengabarkan Tuhan api Pentecost Tuhan yang membakar segala roh, segala jiwa, tubuh Tuhan Yesus, kuasa lawatan-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, berkati Tuhan dengan keunitian Tuhan, kesatuan utuh yang selalu mendukung atas gembala sidang kami Tuhan Yesus.
cabang-cabang. Terus Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan mengembangkan ke kanan ke kiri Tuhan Yesus, sehingga target Tuhan yang maksimal Tuhan akan dipenuhi, akan tergenapi Tuhan Yesus di dalam cabang-cabang ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan, CKP juga akan menambah jiwa-jiwa di dalam cabang-cabang sampai 17 cabang ya Tuhan Yesus. Boleh kami melihat kemuliaan-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan gembala kami yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Henry beserta Ibu Gembala Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati, Kau memakai gembala kami Tuhan Yesus. Kau beri kekuatan memampukan sebagai leadership kami Tuhan Yesus di dalam pengembalaan kami Tuhan. Kami selalu Tuhan, seluruh pengerja kami selalu mendukung, selalu menopang Tuhan atas pengembalaan ini Bapak. Dengan visi kami Tuhan juga akan digenapi Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa Tuhan dengan visi 5.000 jiwa Tuhan akan digenapi Tuhan Yesus. Engkau akan menyediakan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan Yesus di kiri pademangan ini Bapak. Kau akan melihat Tuhan dengan belas kasih-Mu, jiwa-jiwa akan datang Tuhan. Kau akan menggendong Tuhan Yesus sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru Bapak. Berkati ya Bapak, berkati Tuhan segala pekerjaan Tuhan, membakalah kami Tuhan dengan segala usaha apapun Tuhan. Berkat kesehatan Engkau terus menambahkan Tuhan. Engkau berkati segala anak-anaknya Tuhan Yesus di dalam sekolah Tuhan, di dalam studi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah hikmat yang takut akan Engkau Tuhan, hikmat kepintaran, hikmat kebijaksanaan ada di dalam setiap anak-anak Tuhan, sehingga apapun di dalam program untuk menembus studi ini Bapak, untuk berguna untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar yang gembala kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami hari ini Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan fokuskan Tuhan Yesus untuk kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan, di mana Tuhan Kau melayani kami semua ya Bapak. Segala kekudusan melingkupi dan hati pikiran kami Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan kembali dulu saudara dalam hadirat Tuhan. Kami datang, kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya
sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita untuk bangga, kasih tepuk tangan buat Tuhan lebih lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dariku lenyap hatiku, rata berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Apapun keadaan kita pagi ini, mari kita pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, kami mau katakan kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bersembah. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Gak ada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Kau. Mari bagi lagi bersama-sama. Ku sembah Kau, kami sedang menyembah-Mu Allah dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Allah, kami menyembah-Mu. Sembah
kasih Tuhan, kalau Tuhan hadir maka sesuatu yang baik terjadi di tempat ini. Maka ada mujizat. Kami berdoa sungguh biar ibadah pagi ini tidak terlewat percuma, tidak terlewat biasa, tapi setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan setiap kami yang melayani pun juga Tuhan, kami buka hati. Lawat setiap kami ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi memuji-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bangga dan kagum sama Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Pak Saudara. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita berjalan bersama-sama kita. Sukacitanya Tuhan kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga.
ku harap bukti dari segala yang kan ku lihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perjalanan yang benar. Mari katakan sama-sama, bersama-sama. Ini tidak cuma saudara katakan, ku pasti menang. Silakan rekan multimedia. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya,
Peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah engkau
baik. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami membawa segala rasa syukur kami, juga segala pergumulan kami Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa pergumulan jemaat-Mu di sini, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, kami hidup mengandalkan Engkau Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan hidup kami selalu bergantung kepadamu. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan, pergumulan, sakit penyakit, atau badai apapun yang menimpa kehidupan kami, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kami dari satu kemenangan ke kemenangan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah Tuhan, kehidupan kami Tuhan hanya fokus kepadamu, dan kami tidak pernah fokus dengan badai apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeti Setiawan. Mungkin sebagian sudah kenal karena saya pernah pelayanan di sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu selamat pagi. Haleluya. Ya, ada sukacita? Amin ya. Keadaan sudah membaik ya, COVID selama 2 tahun lebih ya. Kita percaya ketika COVID, masa sukar itu ya, keadaan kita yang dulu tidak pernah, keadaan itu tiba-tiba datang ya, kita tidak siap. Orang banyak yang ketakutan, parno, tapi sekarang COVID orang prihatin aja ya kan? Ya. Karena orang sudah tahu penanganannya. Jadi COVID sekarang juga itu lebih tidak terlalu berbahaya, hanya batuk pilek. Karena saya pernah itu ya, anak saya waktu setahun yang lalu kena yang varian Delta itu ya. Ya setahun yang lalu kan banyak yang kena yang varian Delta antara bulan 6 bulan 7 itu. Saya tidak kena ya Bapak Ibu, saya yang merawat anak kami tinggalkan satu apartemen. Ya puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan saya kena, saya bisa merawat anak, puji Tuhan, anak saya tidak perlu dirawat, hanya isoman ya, karena anak muda mungkin ya, fisiknya kuat. Ya puji Tuhan, akhirnya dalam waktu 10 hari dia sembuh. Ya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu mungkin di sini ada yang pernah kena COVID, bisa angkat tangan. Ibu Gembala pernah ya? Ya. Tapi itu sekarang tidak ada yang takut ya, karena sudah ada itu ya, sudah tahu. Dulu kan tiba-tiba, jadi orang bingung ya. Begitu juga Bapak Ibu ya, ketika kita melewati badai ya, kita kadang-kadang badai itu tiba ya, badai persoalan, kadang sakit penyakit, tantangan itu datang tiba-tiba. Kalau kita tidak siap, kita bingung loh, kebingungan ya kan. Tapi kalau kita ada persiapan, kita selalu berjaga-jaga dan hati-hati ya dalam menjalani hidup ini. Kita punya iman, kita punya firman Tuhan, kita pasti bisa ya berdiri kokoh, kita bisa melewati badai itu. Amin. Dan ketika kita menang, Tuhan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. Ya karena saya mengalaminya dulu ya Bapak Ibu. Saya mengalami badai yang dahsyat itu dalam hidup saya ya. Tetapi puji Tuhan saya bisa melewatinya, dan hari ini saya ingin membagikan ya firman Tuhan dengan tema bisa klik ya. Judulnya Menang Melewati Badai Bersama Tuhan. Amin ya. Kita akan baca di Mazmur 20 ayat 6. Bisa ditayangkan ya. Kita akan baca bersama Mazmur 20 ayat 6. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Dengan Tuhan yang sama juga Tuhan pasti Bapak Ibu juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, saya mengalami. Jadi kemenangan itu bukan kita diberikan untuk seseorang yang khusus gitu, bukan ya, tapi bagi kita semua yang selalu percaya, setia dan taat. Amin. Ya, ketika Tuhan izinkan masalah persoalan hidup, sakit penyakit, ya
itu adalah sebagai kadang-kadang introspeksi bagi diri kita ya, sehingga kita bisa menjalaninya bersama Tuhan dan bisa menikmati badai itu ya, dan ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Kita bisa klik gambar kedua. Ya. Di sana ya, kita akan baca bersama ini yang kata-kata ini ya, kita akan baca bersama 2-3. Kemenangan yang sejati atau abadi ialah kemenangan ketika kita masih beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman pada ya sampai akhir kita di dunia ini ya, serta menerima mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Jadi begini Bapak Ibu, kemenangan yang sejati itu, yang sesungguhnya itu ya. Pertama, kemenangan kita di dunia ini ya, di dunia ini. Jadi kemenangan itu misalnya contoh ya, kalau orang yang sakit, dia sudah berdoa, sudah punya iman, kemudian Tuhan tidak izinkan sembuh ya, kemudian dia dipanggil Tuhan, apakah itu kalah dalam imannya? Tidak ya Bapak Ibu, walaupun orang itu tidak disembuhkan Tuhan, tetapi dari akhir sampai akhir hidupnya dia tetap percaya Tuhan Yesus dan punya iman. Itulah kemenangan yang luar biasa. Amin. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya, bukan karena dia sakit lalu sembuh itu menang. Tetapi walaupun dia sakit, tidak disembuhkan, kemudian dia dipanggil Tuhan, tetapi dia tetap beriman teguh kepada Tuhan. Ya, itulah iman sesungguhnya sampai titik terakhir, sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena mama saya mengalaminya. Walaupun mama imannya luar biasa, dia selalu berdoa buat saya setiap pagi, menjadi pendoa siapa saya, dia hidup dalam takut akan Tuhan. Pada akhir kehidupannya Tuhan izinkan dia kena kanker ya, kanker stadium 4. Mungkin Bapak Ibu pernah saya saksikan mama saya yang menjaga saya 6 bulan di rumah sakit ya di Singapura, dengan hanya kursi dia tidur ya, maksudnya selama 6 bulan kami tidak ada sofa bed untuk tidur, dia 6 bulan tidur di kursi. Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan yang luar biasa, dia punya iman yang luar biasa. Dia berdoa buat saya selama 14 jam saya terkurung di bawah, dia mengangkat tangan doa sama Tuhan satu malam hujan lebat. Dia tidak mau dikasih payung ya, tidak mau dikasih mantel, dia berdoa mengangkat tangan dua tangannya loh, untuk keselamatan saya bisa saya ditemukan ya. Selama 14 jam dia berdoa. Ya, iman yang luar biasa sehingga saya bisa dibantu, kemudian saya bisa pergi ke Singapura itu karena doa mama, imannya luar biasa ya, dia hikmatnya ya, dia bisa pergi minta bantuan dengan teman, pinjam uang ya gitu-gitu ya, akhirnya sampai Singapura, akhirnya saya bisa ketemu bapak ibu itu karena iman yang luar biasa. Tetapi ketika mama dinyatakan kanker stadium 4 payudara ya, saya berdoa puasa, Bapak Ibu setiap hari saya doa puasa supaya mama disembuhkan. Mama dia doanya cepat dipanggil pulang ya kan, dia tidak mau menderita lama karena sudah stadium 4 tiba-tiba gitu ya. Satu bulan setengah kemudian mama dipanggil benar, dia tidak merasakan menderita. Hari terakhir dia di rumah sakit 5 hari, dia masuk rumah sakit tidak mengalami sakit apapun, tidak bisa diinfus lagi, tidak bisa minum, tidak bisa makan, tapi dia bertahan 5 hari. Hari kelima jam 12 malam loh, mama bilang, nak jam 12 malam saya ke Padang, nak kamu tidur, dia bilang hari sudah jam 12 jam, sebentar lagi mama mau dijemput ya. Saya pikir saya cuma ngomong-ngomong gitu doang ya kan, tapi ya kurang lebih pukul 3 pagi suster kasih bangun saya, dia bilang, Cici, Oma sudah tidak ada lagi ya, dan ya Tuhan Yesus sudah panggil mama sudah kembali ke surga ya, ke Taman Firdaus. Kami anak-anak tidak nangis, tapi bersuka cita karena mama mewariskan iman yang luar biasa. Amin. Ya, jadi kemenangan itu bukan dilihat dari sembuh tidaknya orang, ya, tetapi dari sampai akhir kehidupan dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah kemenangan yang sejati, dan Tuhan pasti memberikan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia dan taat. Amin. Sampai akhirnya ya, sampai akhir. Ya, kemudian kemenangan
kemenangan itu harus melalui pertandingan-pertandingan ya. Jadi nggak ada orang yang menang. Yang dalam kita hari ini kita bicarakan bukan kemenangan apa, tapi kemenangan iman ya. Tidak ada kemenangan yang ujuk-ujuk ya, tidak ada kemenangan yang ujuk-ujuk. Tapi kemenangan itu harus melalui pertandingan-pertandingan ya. Ketika kita bisa melewati pertandingan iman itu ya, ujung-ujungnya itulah kemenangan yang kita terima. Kita akan baca ya di Roma 10 ayat 17 bisa ditampilkan. Roma 10 ayat 17. Ya. Gimana kita untuk memenangkan pertandingan itu? Jadi kita harus ada berjaga-jaga persiapan iman dan firman Tuhan ya. Kalau kita tidak ada persiapan iman dan firman Tuhan, akhirnya kita seperti ya, nanti kita akan bicara di sini. Kita baca dulu di Roma 10 ayat 17, kita baca bersama Roma 10 ayat 17 bisa. Ya. Kita akan baca bersama 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, amin. Kalau dasar pengetahuan firman Tuhan yang pedang roh itu dan iman sebagai perisai, kita tidak kuat dalam peperangan kita, maka kita tidak bisa bertahan ketika badai itu datang menyerang. Ini akan saya bacakan ya, di Lukas 6 ayat 48 sampai 49 saya bacakan saja. Ya, sama seorang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun karena sudah ada dasarnya. Begitu juga kita ketika ada persoalan, kendala apapun yang dalam hidup kita, badai apapun yang bisa melanda kehidupan kita, ketika kita mempunyai dasar yang kuat, iman yang kuat, dan kita akan tetap bertahan. Amin. Ya. Tetapi di ayat 49-nya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ya, karena tidak ada fondasi, tidak ada dasar iman yang kokoh di dalam kehidupan orang itu. Kemudian kita akan klik di gambar yang ketiga. Jadi harus ada iman yang kokoh dan firman Tuhan. Karena begini, Bapak Ibu ya, ketika saya perhatikan waktu itu ya, ini polanya sama ketika orang dilanda masalah persoalan ya, polanya sama aja. Ketika tidak ada iman dan firman Tuhan yang kuat ya, orang itu akan goyah. Kadang-kadang melalui persoalan masalah yang hebat itu ya, orang itu bisa menjadi imannya bisa song-song pukul, bahkan orang itu bisa murtad ya kan, karena dia tidak pernah mengalami Tuhan itu sendiri ya, dia tidak pengalaman dan tidak pernah lahir baru. Tetapi waktu itu saya terpuruk 14 jam loh Bapak Ibu ya, dengan besi yang tertancap di sini. Suami dan anak itu kan sudah meninggal. Kami kan himpit-himpitan di bawah ya, suami anak kan himpit-himpitan, berdempetan. Iman saya itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada langsung tumbuh iman yang gitu, bukan. Tetapi sebelumnya saya flashback ke belakang. Setelah saya bertobat kurang lebih sebelum kejadian itu, kurang lebih 15 tahun sebelum kejadian, Tuhan membentuk iman saya. Ya, Tuhan membentuk iman saya dan saya selalu berjaga-jaga ya. Karena kenapa? Setelah saya lahir baru ya, percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, saya mengalami lahir baru. Ya. Lahir baru yang dikatakan metanoia ya. Kemudian di sana saya merasa diri saya itu seperti hidup baru begitu ya. Pemikiran itu rasanya lebih cerdas gitu ya, beda di kehidupan. Sampai setiap hari saya tanya mama ya, "Ma, ini siapa ini?" Saya tanya diri saya, "Ya lalu lah," mama bilang, "siapa lagi?" Ya, jadi setiap hari saya kayaknya beda loh hidup ini, sepertinya ya lahir baru gitu ya. Kemudian berjalan seiring waktu ya, itu masih rohani, anak-anak rohani ya, itu masalah itu masih kecil-kecil ya, tapi bisa terselesaikan. Kemudian mulai dari tahun ke tahun
ada masalah besar lagi Bapak Ibu ya. Ya sebelum pertama saya bertobat tuh saya keluarga semua, kakak adik, suami itu semua belum di dalam Tuhan ya. Hanya saya waktu itu percaya Tuhan Yesus. Mulai berdoa, jadi tidak usah bawel saya mengatakan bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka kan tidak suka ya kan, apalagi mama saya orang yang sudah tua, yang biasa dengan kepercayaan yang lama ya. Hanya bisa doa, ya doa dan berpuasa ya. Jadi kita kalau ada masalah Bapak Ibu ya, kita ada masalah kan kita doa ya. Seperti saya alami dulu, saya doa, kadang-kadang doanya tidak terjawab loh, ya kan, kadang-kadang benar loh, ya kan rasanya doa ini mana Tuhan ya kan kayaknya. Tetapi percaya Bapak, ketika kita berdoa plus kita berpuasa ya. Saya sering dulu puasa 40 hari. Yang 40 hari itu hanya makan 1 kali sore ya. Hanya makan sore 1 kali. Itu pelan-pelan loh, betul kan firman Tuhan, satu orang yang diselamatkan kan satu seisi rumah ya diselamatkan juga. Adik, kak, popo saya, mama, papa, ya terakhir yang suami saya paling akhir itu ya. Kemudian ya itu hanya dengan berdoa dan berpuasa waktu itu. Jadi iman bukan timbul ujuk-ujuk ya, tetapi saya flashback ke belakang, saya itu sungguh-sungguh iman itu bertumbuh pelan-pelan dengan firman Tuhan juga ya, firman Tuhan setiap hari baca firman, sering doa puasa, dan firman itu dijadikan rema di dalam hidup saya ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin amin. Ketika Bapak Ibu itu jadikan rema di dalam hidup kita ya, ketika dalam kehidupan Bapak Ibu ya ada masalah, dan itu pasti terjadi ya. Jadi rema di dalam firman Tuhan itu menjadi rema, jadi seperti apa ya? Seperti jadikan daging di dalam hidup kita itu, dan itu pasti terjadi. Amin. Ya, karena sebab saya yang sudah tidak ada apa-apa itu ya, waktu di Singapura itu tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa loh. Hanya orang Padang tergeletak di tempat tidur, ya, tidak ada uang. Apa yang saya bisa pegang? Ya, tidak ada bisa pegang apa-apa. Ya, hanya punya iman dan firman Tuhan loh. Mama yang sering bacakan, mama di samping tempat tidur saya tidak bisa baca firman Tuhan ya, karena kan tangan kan satu sudah diamputasi, itu kan masih infeksi pakai selang gitu ya, untuk darah dan darahnya dan nananya itu ya. Tangan ini kadang ini banyak selangnya juga ya, jadi gimana mau baca mama? Mama bacakan satu-satu firman Tuhan tentang kesembuhan, tentang pemulihan, selalu saya aminkan. Puji Tuhan loh, ya puji Tuhan, melalui firman Tuhan plus iman itu ya, dan kesembuhan itu terjadi. Amin. Ya, jadi firman Tuhan itu dia dan amin. Percayalah Bapak Ibu. Jadi kita akan baca, kita lihat gambar ketiga ini ya, mujizat Tuhan tidak menjamin. Tadi sudah dibacakan belum ya? Jadi gambar ketiga kita baca bersama juga, 2, 3. Mujizat Tuhan tidak menjamin kedewasaan rohani dan karakter, tetapi proses ujian dalam menjalani pencobaan itulah yang membuat kedewasaan iman, kerohanian dan karakter kita. Ya. Orang sering dapat mujizat Tuhan loh banyak, tetapi ketika orang dapat mujizat Tuhan, orang belum tentu bisa mau percaya Tuhan Yesus loh. Banyak kejadian di firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, hanya 1 yang balik sama Tuhan Yesus, ya kan? Yang 9-nya kita pergi kemana? Mujizat Tuhan loh. Dan saya sering lihat teman saya kadang sakit yang belum percaya Tuhan Yesus, ya kadang didoain datang, ada pendeta datang, sembuh loh. Tapi tidak menerima Tuhan Yesus, akhirnya dia tetap ke kepercayaan lamanya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu untuk membangun karakter dan iman kita itu ya. Jadi dengan proses itu perlu loh ya. Proses itu perlu loh Bapak Ibu, kita ketika kita menjalani proses badai itu ya, proses dari suatu masalah itu ya, dari hari per hari kita yang proses itu kan kita selalu bergantung kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, itulah prosesnya, mencari Tuhan, firman Tuhan yang kita jadikan rema di dalam hidup kita ya. Kita beriman, kemudian iman kita bertumbuh, itulah yang membuat kedewasaan rohani dan karakter kita. Amin. Ya, ketika proses itu berlangsungnya, memang waktu proses itu berjalan sakit loh ya, sakit dan penuh air mata ya.
saya mengalami ya, sekarang saya kan kesaksian enak ngomongnya ya kan, begini, tapi waktu menjalani prosesnya penuh air mata juga lah Bapak Ibu ya. Ada rasa sakit ya, ada penuh air mata, tapi jalani terus, nikmati proses itu. Gak enak loh, dengan hidup satu tangan waktu itu, sudah tidak ada uang ya kan, suami sudah meninggal, sakit lagi, dijalani proses dari hari per hari. Ya proses itu ya, selalu cari Tuhan, fokus sama Tuhan. Ya fokus sama Tuhan. Ya tidak mengandalkan manusia. Ya tidak ada uang, mau andalkan siapa? Om tante saya orang kaya, saya punya koko, punya adik yang saya bilang tidak pernah mereka bantu saya, tidak pernah bantu sedikit pun ya. Mereka tidak mau bantu saya, mereka bilang karena saya punya cacat seumur hidup, kalau mereka bantu itu seumur hidup mereka harus bantu saya, jadi mereka tidak mau sama sekali bantu. Tapi saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya menjalani proses itu ya, menjalani proses yang luar biasa itu bersama Tuhan ya, bersama Tuhan, karena kita percaya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menjalani proses itu. Kalau pakai kekuatan sendiri bisa gila, ya kan? Dokter Singapura bilang sama mama, anak kamu kalau sembuh dia bisa gila, traumanya terlalu berat. Itu satu paket, dia bilang, suami, anak, tangan, harta kan satu paket, ya kan? Kalau dia secara fisik sembuh, jiwanya kena dia lah. Hari ini tidak ada jiwa kena, ya kan? Nah, ketemu bapak ibu ya kan, tadi makan bakmi lagi ibu ya. Nah, ya kalau jiwa kena kan di rumah sakit grogol ya kan. Jadi motivasi orang-orang untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang lagi terpuruk, di sana saya bisa menjadi kesaksian ya kan, untuk membangkitkan iman orang itu dan punya semangat. Ya, jadi proses itu yang Tuhan inginkan, proses itu yang bukan mujizat Tuhan, mujizat Tuhan bisa loh sembuhkan tangan saya loh, bisa tumbuh lagi loh. Tapi kalau tumbuh tangan saya belum tentu saya mau melayani Tuhan. Mana tahu Tuhan tahu hati ke dalam kita loh, saya bisa kerja, ya kan, saya kerja dan akhirnya saya tidak melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan loh, ya harus diamputasi dan kemudian ya melalui tangan kiri ini kan banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, banyak orang yang bertobat. Jadi proses itu yang penting ya, untuk mendewasakan karakter kita. Ya kan, kadang karakter kita macam-macam. Orang ya kadang-kadang punya masalah ya, punya masalah. Karakter Tuhan membentuk karakter ya, punya masalah kadang-kadang Bapak Ibu. Masalah itu kadang-kadang lama prosesnya, ya lama ya kan kayaknya. Tapi percayalah kalau proses itu yang kita jalani bersama Tuhan itu ya, itu tidak lama ya. Kalau kita datang dengan rendah hati, merendahkan diri kepada Tuhan, kita jangan membawa doa-doa kita dengan intrik-intrik kita, membawa segala agenda-agenda yang ingin membohongi Tuhan ya kan, itu tidak kelar-kelar proses kita ya kan, tidak kelar-kelar. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita membawa segala ketulusan hati kita ya kan, percayalah proses kita itu tidak lama. Percayalah, saya sudah sering dengan kesaksian orang ya, orang yang diproses Tuhan, kalau dia rendahkan diri ya, rendahkan diri, rendahkan hati, selalu tulus membawa segala doa dan permohonannya, tidak ada intrik-intrik yang lain, percayalah proses itu hanya seketika saja. Amin, amin. Saya mengalaminya. Saya akan baca saja ya. Ini Bu sampai jam berapa Bu? Oh ya, sampai setengah 12 paling telat ya Bu. Saya baca di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ya, amin. Makanya yang saya bilang, tidak ada kemenangan dan iman yang ujuk-ujuk dan tiba-tiba atau instan, tetapi harus melalui proses dulu. Kemenangan disertai mujizat itu pasti bisa diberikan Tuhan, tetapi Tuhan lebih menginginkan kita menjalani prosesnya dulu. Karena proses dalam menjalani ibadah itu membuat kedewasaan iman, kerohanian dan karakter, sehingga kita menjadi orang yang tahan uji. Ya, amin ya. Amin. Nah, gambar yang keempat. Maaf ya, saya agak susah baca karena saya operasi mata yang retina 1 tahun yang lalu kan. Berapa tahun yang lalu retina putus loh, lepas ya, ada aja ya saya ini retina lepas.
Akhirnya ya bisa dioperasi, kemudian setahun yang lalu dikeluarkan lagi silikon, dimasukin silikon 4 kali operasi mata ini. Ya, tapi selalu punya imannya, doa, akhirnya sembuh. Ya puji Tuhan, ya untuk melihat ini agak buram, tapi pakai kacamata juga agak susah. Ya gambar keempat, ya kita akan lihat Bapak Ibu ya, badai kehidupan ada 2 macam. Ya, jadi badai ini ada 2 macam. Satu, terjadi karena kesalahan yang dibuat orang itu sendiri. Jadi biasa badai yang dibuat sendiri ini ujung-ujungnya kan nikmat. Ujung-ujungnya contohnya selingkuh. Itu kan dibuat sendiri. Selingkuh kan nikmat, tapi ujung-ujungnya membawa sengsara loh. Ya kan, maut. Ya, sengsara. Tetapi yang kedua terjadi tanpa kita sadari atau kita perbuat. Ya, yang kadang-kadang kita nggak tahu loh. Ya, penyakit itu kadang-kadang datang tiba-tiba. Tapi ada juga kesalahan orang itu sendiri, salah makan atau salah pola hidup yang nggak beres ya. Gempa bumi, kadang kecelakaan itu tiba-tiba loh. Yang banyak hal-hal yang terjadi tiba-tiba itu yang pencobaan yang Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan loh. Tuhan izinkan karena pencobaan bukan dari Tuhan. Ya, ini pencobaan ini sama seperti sengsara dulu baru ujung-ujungnya nikmat. Kebalikan dari pertama. Ya, pertama kesalahan badai yang dibuat sendiri itu kan nikmat dulu. Ya kan, sudah tahu itu tidak baik, ya kan, itu ada lubang di depan, tetap terobos. Pertama kan kayaknya enak ya kan, tapi ujung-ujungnya kesengsaraan. Tetapi kalau badai pencobaan yang diizinkan Tuhan itu pertamanya sengsara loh, enak, tapi ujung-ujungnya nikmat ya. Saya mengalami ya, walaupun saya 1 tangan di sekarang ini, tapi saya menikmati hidup 1 tangan loh, sukacita luar biasa, damai sejahtera Tuhan berikan loh, amin, amin. Ya, karena kecilnya masalah kita hadapi, kecil juga berkat yang Tuhan berikan. Kalau gede badainya, gede juga berkat yang Tuhan berikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap dengan badai yang gede ya kan, karena mau berkat yang gede ya kan. Saya pernah kesaksian di satu gereja, setelah kesaksian orangnya panggil saya dan bilang, Bu, tolong doain saya Bu. Saya ibu doain, tapi ibu doain untuk berkatnya saja saya mau Bu seperti itu. Tapi badainya saya nak mau Bu. Dia bilang, ya mana bisa ya kan. Justru melewati badai gede itu baru dapat berkat yang gede loh, ya kan? Saya mengalaminya ya sampai hari ini saya sampai tidak makan loh Bapak Ibu ya. Ya, selalu dicukupkan, Tuhan dicukupkan ya, bisa makan 2 kali sehari. Ya, Tuhan berikan kesehatan loh, tidak ada sakit-sakit loh ya kan? Kemudian ya sukacita Tuhan berikan. Itu semua berkat Tuhan yang luar biasa loh. Amin. Amin ya. Jadi ini saya jelasin ya. 1, terjadi karena kesalahan yang dibuat orang itu sendiri atau kebodohan orang itu melakukannya. Biasa proses ujiannya lama ya, karena orang itu kadang-kadang tidak mau bertobat loh. Ngeyel ya. Dengan kadang-kadang lari dari masalahnya. Ya, kadang dia lari dari masalahnya, dia ngeyel, kemudian mengalihkan kesalahannya dengan mengatakan itu hanya masalah itu hanya kebetulan saja. Tidak ada masalah yang kebetulan loh. Ya, tidak ada yang Tuhan izinkan itu masalah kebetulan, tapi yang satu yang kita buat sendiri ini ya. Kemudian dia mengalihkan kesalahannya dengan intrik-intrik kebohongan. Tetapi apapun yang namanya kebusukan, kebohongan, dosa apapun pasti terbongkar juga, karena ketika semuanya sudah menimbulkan malapetaka, badai yang dibuatnya sendiri, lalu mulai mencari kambing hitam dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Ya, kita sekarang kan ada berita yang heboh, ya, yang tentang FS tahu. Itu kesalahan yang ya dibuat sendiri, tapi kita tidak boleh menghujat loh Bapak Ibu ya. Kan banyak orang yang menghujat, menghakimi. Tapi saya percaya jemaat di sini doakan ya, ketika orang seiman dengan kita ya, atau siapapun yang sudah jatuh, sudah ketimpa tangga, jangan diinjak-injak lagi ya kan, karena orang banyak menghakimi ya kan. Kita juga berdoa untuk keluarga yang terkena musibah itu ya, seperti anak buahnya itu yang terbunuh itu, kita harus berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Untuk yang salah ya, FS itu kita harus berdoa juga ya, karena orang itu kan sudah ketimpa masalah yang dia buat sendiri ya kan, kemudian dia itu nama
nama baiknya kan sudah tidak ada lagi ya kan. Karirnya hancur semuanya, keluarganya hancur ya. Marilah kita sesama berdoa untuk ya keluarga itu. Ya, kita juga tidak boleh menjadi hakim bagi keluarga itu, dan kita juga harus berdoa, tidak boleh menghujat ya. Jadi biarlah kita doakan supaya keluarga FS ini, kan saya tidak terlalu banyak saya lihat itu perkembangannya, tapi ya itu seiman dengan kita ya. Doakan ya, doa jangan menghujat atau menghakimi, doakan jangan sampai tertimpa untuk keluarga kita ya, jangan. Jadi biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya, dan kalau dia bersalah pasti ya ada hukumannya ya, itu pasti salah, tapi biarlah kita berdoa ya untuk pemulihan keluarganya. Amin. Ya, jangan kita jadi menghujat atau menghakimi orang-orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, kita injak-injak lagi ya kan? Jangan. Kemudian yang kedua, terjadi tanpa kita sadari atau kita perbuat. Satu, karena perbuatan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Kedua, iblis ingin mempermalukan anak-anak Tuhan. Ketiga, iblis ingin membunuh dan membinasakan anak-anak Tuhan. Yang saya bilang pencobaan yang kedua itu ya seperti Ayub. Ayub itu Tuhan bukan Tuhan pencobaannya dari Tuhan, tapi seizin Tuhan. Karena iblis melihat ingin menguji si Ayub ya. Kemudian Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi Ayub. Tetapi ujung-ujungnya ya Ayub menang dan iblis dipermalukan ya sama kita. Kalau Tuhan ingin pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin membawa kita ke level yang lebih tinggi, itulah ada ujian-ujian pencobaan yang dari Tuhan tuh yang saya bilang ujung-ujungnya pertama sakit menderita sengsara, tapi ujung-ujungnya membawa kenikmatan, bagus buat kita, kebaikan bagi diri kita. Amin. Ya, saya mengalami ya Bapak Ibu ya, saya tidak mau pencoba itu. Gempa siapa yang mau? Nggak ada yang mau loh. Gempa itu kan tiba-tiba bro, dan Tuhan izinkan semuanya habis, ya kan? Bahkan minus lagi. Ya, tapi percaya saya selalu bergantung sama Tuhan, hidup selalu bersyukur, selalu mengandalkan Tuhan, fokus menjalani proses. Puji Tuhan, Tuhan membawa saya dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu. Amin ya. Kita melihat juga badai pencobaan itu terjadi atas izin Tuhan, seperti kisah Ayub ya, kisah Ayub yang di firman Tuhan kita bisa lihat terjadi pada Yusuf, Raja Daud, Abraham, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Kemudian kita akan lihat di gambar kelima. Ya, bisa diklik. Janganlah takut sewaktu menghadapi badai pencobaan. Pencobaanmu, anak Tuhan tidak boleh takut karena kita punya Tuhan yang setia dan pengasih. Amin ya. Bapak Ibu bisa catat firman Tuhannya di 1 Korintus 10 ayat 13, di 2 Korintus 4 ayat 17. Saya akan bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Ada juga di Matius 11 ayat 28 sampai 30, hanya dicatat ya. Ini untuk nanti bisa baca di rumah. Ya, sekiranya ada kita misalnya itu untuk pedoman ya. Ayat-ayat firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika ada masalah persoalan, kita kan hanya pegang firman Tuhan. Saya pernah waktu itu sebelum suami saya bertobat ya, sebelum suami bertobat kan dia masih belum percaya Tuhan Yesus. Sering saya doa puasa sampai 40 hari udah bertobat Bapak Ibu ya. Sampai mama bilang, jangan-jangan suami kamu ini antikris. Saya bilang, enggak lagi, tolak dalam nama Tuhan, enggak antikris ya kan. Karena kok selama itu udah bertobat. Kemudian pada suatu hari uangnya dimakan, diambil ya, ditilep gitu ya sama keponakannya sendiri, 5 miliar. Semua tabungan di mana-mana kosong, semua ATM itu kosong semua isinya loh. Kenapa bisa gitu? Karena keponakan dia sendiri yang makan uang itu. Jadi yang bisa makan uang kita ya orang-orang dekat, mungkin orang-orang jauh ya kan, keponakannya sendiri. 5 miliar waktu 2005, Akhirnya dia stres
sukses, kemudian uangnya tidak bisa ditagih lagi ya, 5 miliar itu. Keponakannya pakai kuasa kegelapan. Jadi di lantai 4 ruko itu dia pakai patung itu, pakai patung Kuantin, patung Buddha, patung Yesus, patung Maria, segala patungnya. Kemudian dia sembah pakai itu bunga sedap malam. Jadi setiap dia mau pinjam uang sama orang tuh lunak sekali loh. Kayaknya banyak juga orang Padang kena itu kan, suami saya tuh 5 miliar semua kena. Semua orang Padang itu kira-kira 13 miliar uang dulu lumayan banyak, sampai ada uang Pak Haji juga. Pak Haji itu sambil pergi ke tokonya bawa pistol mau tembak dia ya kan. Mau masuk tokonya dia tidak bisa loh, Pak Haji itu bilang. Dia mental lagi keluar pulang, hatinya kayaknya lunak gitu, tidak bisa karena pakai kuasa kegelapan. Suami saya waktu mau tadi masuk ke tokonya waktu belum terima Tuhan Yesus juga tidak bisa masuk loh tokonya itu. Saya sudah bertobat waktu itu kan, pakai bahasa roh dan berdoa masuk sampai ke di ruang khusus dia tuh terkejut dia loh, dia kurang ajar lu dia bilang. Itu kan dia harusnya dia panggil saya encim ya, kan keponakan suami pakai lubang, kurang ajar lu dia bilang. Dia panggil saya anjing, lo anjing lu kok bisa masuk sini dia bilang. Dia terkejut loh, dia kan dia panggil saya, buat telepon polisi tangkap tuh dia bilang. Saya bilang kamu jangan kasar sama saya bilang. Kembalikan uang secara cicil lah, kembalikan uang uncek kamu, uncek paman ya. Oh enggak bisa, macam-macam dia maki-maki saya. Dia bilang, lu kok bisa masuk di ruangan gua nih? Saya tanya, lu kok bisa masuk di ruangan gua? Ternyata di ruangannya tuh ada 6 pintu. Setiap lemari itu dia bikin lemari itu ternyata pintu larinya. Ya, jadi setiap lemari itu ada pintu-pintunya. Begitu buka pintu dan lemari itu bisa keluar. Jadi dia desain, jadi memang otaknya sudah otak kriminal ya. Akhirnya suami saya tidak bisa apalagi ya, tidak bisa terima uangnya. Kemudian akhirnya pernah suami saya ke rumah dia baru bisa masuk, tapi toko tidak bisa. Dia bilang lah sama keponakannya, tolonglah bayar uang gua secara kecil. Apanya anjing gitu kan, suami saya anjing loh. Harusnya enciknya kan, lu jangan tadi uang utang lu sama gua lagi, utang gua sama lu ya, jangan ya. Akhirnya suami saya pulang, dia nangis loh. Suami saya, sepertinya Tuhan gua tidak bisa tolong gua lagi, dia bilang. Jadi siapa yang bisa tolong? Tuhan lu lah, dia bilang. Tuhan lu siapa? Tuhan Yesus, dia bilang. Akhirnya bertobatlah suami saya, gara-gara 5 miliar itu. Saya bawa suami saya ke Pak Pendeta, doain terima Tuhan Yesus. Apa Pak Pendeta bilang? Gembala saya, Pak, ya Pak Hengki, pertobatan Pak Hengki 5 miliar ya jangan. Banyak juga ya pertobatan, tapi tidak apa-apa, jiwa Pak Hengki selamat, dia tidak apa-apa loh, dia bilang. Tidak apa-apa Pak Pendeta, dia bilang. Tapi tiba-tiba ya, waktu itu saya kan tahunya dari suami terakhir ya, dia uangnya sudah habis, semua ATM di bank semua. Tapi untung saya ada sedikit tabungan ya. Saya waktu itu kepikiran sampai kurus 10 kilo loh saya, suami saya juga kurus 10 kilo loh. Sudah saya badan gini kurus jadi kayak apa pikir aja gitu ya kan. Tapi setelah dia bertobat Bapak Ibu ya, saya sering bawa suami saya ke itu loh, gereja di paling atas tuh menara doa. Kita pegangan tangan doa di menara doa kami loh, di gereja doa ya. Suami saya bertobat, kami sukacita loh. Suami saya bisa sukacita dari stres loh. Setiap orang tanya, Pak Hengki itu keponakan belum bayar uang? Oh enggak apa-apa, dia bilang. Itu kan keponakan gua sendiri, dan orang lain yang makan uang gua. Bisa dia ngomong gitu loh. Dia maafkan, dia ampuni. Dipulihkan milikan kami loh, dipulihkan. Walaupun kami kekurangan uang, kami giat menabur berdiakonia gitu ya, berdiakonia. Walaupun kami di dalam kekurangan, kami sering. Karena suami saya waktu itu setiap saya mau menabur gitu untuk orang-orang miskin itu dia marah, jangan pakai uang dia untuk orang-orang gereja gitu ya kan, orang-orang miskin. Tapi sejak itu dia bertobat, kehidupannya kan berubah 180 derajat ya kan. Dia cinta Yesus kemana-mana pergi, dia selalu ngomong Tuhan Yesus loh. Kemudian dia kami rajin berdiakonia, tidak lebih dari setahun loh. Tuhan pulihkan loh, Tuhan keuangan kami. Walaupun ada uang, suami saya kan bisnis sarang burung walet, kan perlu uang kontan banyak ya. Dari mana-mana pun, dari luar negeri itu transfer ke rekening suami saya untuk beli, jadi pakai uang orang untuk. Kemudian kami sudah itu 2005 dia bertobat, 2007 bukan kena makan uang 2005, proses sampai 2007 dia bertobat, 2009 dipanggil Tuhan Yesus. Ya jadi dia meninggal saya tidak sedih, tidak
tidak ada traumanya, tetapi sukacita karena dia sudah diselamatkan jiwanya, ya kan? Jadi ketika dia itu lagi cinta-cintanya Tuhan Yesus 2009 itu, dia dipanggil pulang juga anak saya. Jadi saya tidak trauma, tidak sedih, tidak nangis, tetapi selalu sukacita, ya. Karena sukacita yang dikerjakan Roh Kudus itu dari dalam hati ini melimpah Tuhan. Ya, jadi tidak ada trauma, tidak ada stres-stresnya, selalu sukacita. Teman-teman saya sering bilang, saya gila, lu sudah tidak ada suami, sudah meninggal, anak meninggal, uang tidak ada, sudah cacat, kok selalu gembira aja hidupku, ya kan? Lah ya, bukan saya gila, tapi saya gilanya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi itu semua pekerjaan dari Tuhan Yesus, ya. Damai, sejahtera. Ya, saya bilang pencobaan yang Tuhan izinkan, tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Yang saya bilang pertama, yang sengsara itu ujung-ujungnya membawa nikmat. Amin, membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Gambar yang ke-6, respon atau tindakan. Ya, respon atau tindakan ketika menghadapi badai. 1, mendekat dan melekat pada Tuhan. Yang saya bilang tadi, mendekat dan melekat dan mendekat pada Tuhan. Bukan lari meninggalkan Tuhan, bukan kecewa sama Tuhan, bukan murtad, tapi semakin ketika pencobaan itu datang, kita semakin melekat, melekat, mendekat dan melekat. Catat aja di Mazmur 63 ayat 8. Ya, Mazmur 63 ayat 8, Mazmur 91 ayat 14, Mazmur 62 ayat 1, di Yohanes 15 ayat 5. Ya, catat aja karena kita harus cepat. 2, tenang menghadapi badai. Harus tenang di bawah, ya, tenang menghadapi badai, di bawah runtuhan, tenang, tidak ada stres. Saya bilang kan, tidak ada stres, tidak ada nangis, tidak ada trauma. Di bawah besi nancap, suami anak menghimpit saya, ya, tapi tenang. Yang saya punya iman, doa, ya, doa, tenang dan tenang menghadapi badai. Orang yang masa kesukarannya tidak tenang, mencari bantuan ke sana sini, cerita kemana-mana kesusahannya untuk mendapatkan bantuan supaya orang-orang kasihan padanya, mencari jalan alternatif, akhirnya capek sendiri, stres dan kecewa, kepahitan sendiri. Nah, iyalah, ada masalah cerita ke orang, cerita ke famili, mau minta tolong, orang belum tentu mau tolong. Kadang-kadang kita ada masalah, ada persoalan, kita cerita sama orang, bukan dia carikan solusi, malah dia cerita lagi ke orang lain, ya kan? Dan akhirnya ujung-ujung kepahitan bagi kita. Kemudian, tetapi orang yang tenang dapat menguasai keadaan, lebih cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 3, berdoa. Matius 6 ayat 6. Yang tadi di tenang menghadapi badai, 1 Petrus 4 ayat 7, 3 berdoa, Matius 6 ayat 6, 4 introspeksi diri. Harus cepat introspeksi diri, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dan pasti ujung-ujung membawa kebaikan dalam hidup kita. Yang saya bilang tadi, walaupun awal-awalnya keadaan buruk yang kita alami, kesakitan, kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, tapi ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan dari kita. Amin. Yang kelima, mengakui kesalahan dan bertobat. Yang mengakui kesalahan dan bertobat. Ada ayatnya di 2 Korintus 7 ayat 10. Saya akan bacakan ya. Sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya. 6. Mengucap syukur dan berserah. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengucap syukur, mengangkat tangannya. Ada masalah, ada persoalan, tetap mengucap syukur. Jangan diberkati Tuhan aja bisa mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, angkat tangan loh waktu diberkati Tuhan. Tapi ketika ada badai, ada sesuatu yang tidak enak, masih mampukah kita mengangkat tangan mengucap syukur? Ya, berserah. Banyak orang, aku berserah, tapi tangannya bukan begini loh, menolak, berserah. Ya, menolak dalam hatinya, menolak, bukan begini loh, tapi dalam hatinya menolak berserah, pakai kekuatan sendiri, dan itu ujung-ujungnya stres, ya, ujung-ujungnya stres. Tapi kita berserah kepada Tuhan, kita mengangkat tangan,
ujung-ujungnya pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Amin. 7 mengasihi. Ya, kita harus mengasihi walaupun dalam badai, kita harus tetap mengasihi. Hati yang mengasihi. Hukum pertama kan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan, dengan segenap akal pikiran kita, ya kan? Harus mengasihi. Hukum kedua, mengasihi sesama, ya. Harus selalu mengasihi. Jangan kita membenci, ya. Harus mengasihi walaupun kadang-kadang kita di dalam pencobaan, dalam badai, orang banyak kadang-kadang menghina kita, menghakimi kita loh. Seperti saya kena gempa pun dibilang banyak dosa. Ya kan, sudah ketimpa hidup banyak dosa lagi, lu bertobat banyak dosa lu. Nah, kami kan hidup satu keluarga ini hidup takut akan Tuhan, kan suami saya baru bertobat juga. Jadi kami hidup takut akan Tuhan, kami rajin berdiakonia. Dibilang harus aku banyak dosa, ya, tapi tidak apa-apa, kita selalu mengasihi, ya. Amin, ya. Harus selalu mengasihi, karena itu hukum Tuhan. Hukum pertama dan hukum kedua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. 8, mengampuni, ya. Karena kita dihina, kita difitnah, ya. Gara-gara kisah Ayub kan gitu juga, 3 temannya yang nyinyir itu, ya kan. Ya, dia mengampuni temannya loh, kemudian Ayub dipulihkan loh. Ya, kita harus mengampuni. Kita difitnah, ketika kita jatuh, kita sengsara, kita sering difitnah, direndahkan, ya kan? Tapi biarlah hati kita selalu mengampuni. Amin. Ada ayatnya di Markus 11 ayat 25 sampai 6, catat aja karena hari sudah. Ya, kemudian setelah 8 hal tersebut di atas yang sudah kita lakukan, maka Tuhan Bapa kita akan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri sebagai penolong. Amin. Yang gambar ke-7 bisa diklik. Ada bagian Tuhan bekerja untuk kita, ya. Ada bagian Tuhan yang bekerja untuk kita. 1, memberikan penghiburan, ya. Di 2 Tesalonika 2 ayat 16, catat aja, memberikan penghiburan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya mengalaminya, ya. Tidak stres, kita mengalami pencobaan. Yang pencobaan yang dari Tuhan untuk kita naik ujian ini, ya, bukan yang kita buat sendiri, ya. Tuhan berikan damai sejahtera, penghiburan, memberikan pengharapan, ya, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak pernah dikecewakan. Amin. Kalau pengharapan di manusia kecewa. 3, memberikan urapan, ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 27 bisa baca di rumah aja. Yesaya 62 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Amin. Ada urapan Tuhan sehingga kita bisa menjalani badai itu. 4, memberikan kekuatan. Itu sudah pasti, ya. Amin, ya, karena Tuhan memberikan kekuatan walaupun masalah musibah masih terjadi dari hari ini loh. Ya, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi bisa datang gereja ini kekuatan Tuhan loh. Amin. Ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan loh. Ya, walaupun kita belum lihat hasilnya, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, bisa menjalani bencana itu, bisa menjalani tantangan itu. Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Ya, kemudian klik gambar ke-8. Ya, kita baca bersama Roma 8 ayat 28. Karena dari firman Tuhan akan timbul iman kita. Ayo kita baca Roma 8 ayat 28, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu macam-macam, ya. Bukan yang baik saja, kadang-kadang yang tidak baik itu, tapi Tuhan tetap bersama kita. Amin. Bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Amin. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa, ya. Hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Kalau hikmat dari dunia itu, ya, hikmat dunia itu kelihatannya kan bagus, tapi ujung-ujungnya garing. Tapi kalau hikmat dari Tuhan, ujung-ujungnya itu luar biasa. Amin. Oke, cepat diklik gambar yang berikutnya. Ya, itu mengenai hati. Kenapa badai kita, kenapa persoalan kita nggak beres-beres? Ternyata ada hati yang harus direstorasi dulu, hati yang harus diperbaiki dulu, ya, karena semua berpusat di hati ini, ya. Karena di sana ada pikiran, perasaan, kehendak, ya, di hati inilah, ya. Ayo Bapak Ibu,
sekiranya masih ada persoalan yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun, kok itu aja persoalannya. Coba cek hati kita, ya. Coba cek hati kita, pikiran, ya, perasaan, kehendak kita. Apakah pikiran, perasaan, kehendak kita sudah selaras dengan Tuhan Yesus? Ya, karena manusia ini kan banyak nuntutnya, banyak pikirannya, kayaknya tidak selaras dengan Tuhan, ya kan? Makanya masalah itu tidak beres-beres. Di hatilah itu semua berpangkal segala persoalan. Jadi yang di firman Tuhan kan ada, jagalah hati dari segala kewaspadaan, dan karena dari situlah timbulnya kehidupan, ya. Jadi hati yang harus direstorasi. Kita harus introspeksi diri. Kenapa kita tindakan kita, pikiran kita, semua, ya, harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi semuanya itu yang saya bilang harus lahir baru dulu. Lahir baru, kalau orang tidak lahir baru, kenapa terjadi masalah? Banyak terjadi masalah karena belum lahir baru, Bapak Ibu, ya. Lahir baru dengan beda dengan hidup baru. Kalau hidup baru, Bapak Ibu sudah mengalami hidup baru pertama waktu menikah, itu kan hidup baru, ya, hidup baru. Atau dari penyakit berat sembuh, ya, seperti hidup baru loh, ya. Seperti saya kena musibah dipulihkan Tuhan, itu kayaknya hidup baru loh. Beda dengan lahir baru. Lahir baru itu hati, pikiran, dan kehendak kita harus sesuai, ya, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang namanya lahir baru. Amin. Metanoia. Oke. Kalau kita jadi terakhir, ya. Terakhir bisa gambar klik yang terakhir, gambar terakhir, ya. Setelah kita menang melewati badai pencobaan, Tuhan memulihkan segala hal dalam hidup kita dan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. Amin, ya. Pasti Bapak Ibu, itu sudah pasti saya banyak dengan kesaksian yang saya mengalami sendiri. Ketika badai itu lewat, ya, kita bisa menanggungnya dengan kekuatan Tuhan. Level kita, kerohanian kita, karakter itu Tuhan angkat lagi loh, ya, naik lagi ke next level. Ada lagi ujian-ujian kecil, kadang-kadang saya masih ada ujian-ujian kecil, tapi saya menang lagi, kemudian naik kelas lagi. Jadi tidak habis-habis ujian kita, ya, tapi percayalah bersama Tuhan kita pasti menang dengan bilang dan bilang. Amin. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Amin. Bapak Ibu bisa baca Mazmur 126 1-5, kemenangan setelah melewati badai. Amin. Kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa, Hamba membawa jemaat-Mu di sini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, setiap kami mungkin, Tuhan, ada pergumulan hidup, ada persoalan, Tuhan, ada sakit, penyakit yang hamba-Mu ini tidak tahu. Tapi kami percaya, Tuhan, ketika jemaat-Mu di sini, ya Tuhan, punya iman. Mereka iman yang teguh, mereka punya firman Tuhan sebagai rema di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup mengandalkan Engkau, mereka merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Selalu hidup bersyukur. Kami percaya, Tuhan, masalah badai itu pasti berlalu, Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, langkah demi langkah kehidupan kami bisa menikmati apa yang Engkau izinkan proses hidup kami. Kami menikmati proses itu, Tuhan. Tapi kami percaya ketika proses itu sudah selesai, kami mendapatkan suatu kemenangan, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau mengangkat kerohanian kami, Engkau mengangkat iman kami lagi ke next level, Tuhan, dan kehidupan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berkati jemaat-Mu di sini, Tuhan, Bapak, Ibu Gembala juga, Tuhan, serta ketiga orang anaknya, jemaat-Mu di sini, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, baik pelayanan mereka, pekerjaan bisnis mereka di dunia sekolah, Tuhan, anak-anak muda di dalam studi mereka, Tuhan, dalam pekerjaan mereka, Tuhan, berkati Tuhan, biarlah semuanya Engkau berikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, biarlah hati mereka semakin
melekat, mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan saja ya Bapak Ibu jalani prosesnya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom semua. Siap hadapi badai. Harus siap. Siap gak siap, badai pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi kabar sukacitanya orang-orang yang berharap dan percaya dan sudah sampaikan akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bu Yeti atas firman-Nya yang boleh mengingatkan buat setiap daripada kita bahwa badai itu pasti ada. Ya mungkin ada yang belum kenal Ibu Yeti. Jadi Ibu Yeti ini salah satu pernah korban gempa bumi di Padang tahun 2000 berapa Ibu? 2009 September, nah, persis 2 September juga nih. Jadi beberapa tahun yang lalu Ibu Yeti ini sampai 14 jam ya, 14 jam di dalam reruntuhan gedung. Tadi sudah sampaikan dengan keadaan yang tertusuk besi, ya suami dan anak meninggal di sampingnya. Tapi kita lihat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa sampai hari ini kita boleh melihat Ibu Yeti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, apapun yang kita hadapi, tangan Tuhan tetap menopang setiap kehidupan kita. Tangan Tuhan tetap menjaga kehidupan kita. Jangan pernah takut. Utamakan Tuhan. Yang penting bawa hati kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Orang-orang yang seperti itu Tuhan akan luputkan. Tuhan akan bawa kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Tuhan kalau hari ini sampaikan mengingatkan buat setiap kami, buat setiap badai persoalan yang boleh kau izinkan terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami nggak fokus sama badai yang ada, tapi hati kami fokus sama Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus diingatkan Tuhan, untuk kami melekat erat dengan Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Badai boleh ada, badai boleh berkecamuk atas setiap kehidupan kami, tetapi satu perkara yang kami tahu dengan pasti, Engkau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat setiap kemuliaan Tuhan. Kau nyatakan bahwa setiap badai yang boleh ada, kami akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib atas setiap kami. Biar Tuhan ajar kami untuk kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap fokus sama Tuhan. Ajar kami untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami akan
melihat perkara ajaib pasti terjadi atas setiap kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Yenti Tuhan, pakai dimanapun hamba-Mu ini berada, tangan Tuhan menopang setiap kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan buat setiap anaknya, buat setiap kehidupan pelayanannya apapun Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun hamba-Mu ini Bapa. Engkau pelihara dengan begitu ajaib, Engkau bawa naik dan tidak pernah menjadi turun. Tuhan, Kau pakai Kau dimanapun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kalau sementara kami akan berpisah Tuhan, kami boleh mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Oh Rabasya kanda-kanda ya Rabah. Tuhan, ini buat sekadar persembahan, tetapi kami tahu tidak benih Tuhan. Dan kami percaya pada saat benih ditabur dengan iman, pada saat benih ditabur dengan percaya sama Tuhan, kami percaya benih ini akan bertumbuh dan akan berbuah-buah lebat atas setiap kehidupan pribadi. Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Engkau Allah yang pasti pelihara setiap kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan tidak akan pernah meminta-minta, tetapi tangan Tuhan pasti menyertai, memberkati, memelihara sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, sertai kami tibakan tempat tujuannya masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita akan dua tangan kita, arahkan mata hati kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Oh Rabah syakanda ya Rabah syakanda kanda ya Rabah ya Rabah. Terkasih Allah, ulanglah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak itu mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan penghiburan dengan seorang yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan